kepada Pak Kamal di Media Perkebunan dan Pak Heri dari P3PI yang telah mengundang saya untuk hadir di sini. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Bu Jenny dan Pak Sahat banyak mengenai minyaknya. Ya. Saya mencoba melihat by-productnya. By-product di sini barangkali bukan by-product dari PRT yang mau dibuat Pak Sahat, karena sekarang masih PKS yang masih banyak ada. Baik, saya sehari-hari di Lampung, di Universitas Lampung dan di BPDB Sawit. Selanjutnya, ya barangkali ini sudah tahu semua bahwa di industri sawit kita memanfaatkan TBS menjadi CPO dan PKO, kemudian ada by-productnya, ada cangkang, ada sabut, ada tankos, ada pome dan sebagainya. Tadi Pak Sahat sudah menyinggung bahwa harga TBS itu ditentukan hanya dari harga CPO, harga PKO, dan harga kernel. Padahal kita masih punya tandan kosong, ya, masih punya pome, ya, masih bisa dirupiahkan. Nah, ini barangkali kita akan coba diskusikan lebih lanjut. Barangkali diagram alir ini tidak perlu didiskusikan lebih, saya sampaikan lebih lanjut berikutnya. Ya, ini pome jumlahnya banyak, 60%, bahkan saya mengamati ada pabrik yang 100% dari TBS, penggunaan airnya banyak sekali. Ya, beda dengan kalau bisa PTMU tadi, pabrik PMTU, ya, pabrik minyak tanpa uap, barangkali ini akan hilang. Ya. Ada tandan kosong sekitar 20-23%. Jadi kalau tidak dihargai, ini jumlahnya hampir sama dengan jumlah CPU yang dihasilkan. Kemudian ada mesocarp fiber, ada cangkang, ya, di sini kita pakai untuk menghasilkan steam dan listrik. Ya. Sisa dari cangkangnya dijual ke pihak ketiga biasanya. Ya, kemudian juga kita ada abu boiler, ya, kemudian juga kalau menggunakan decanter ada solid decanter. Berikutnya, nah ini kalau PKS yang sekarang barangkali dari pome, dari air limbah ini kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi industri, ya, di pabrik kelapa sawit ataupun bagi komunitas yang ada di sekitar pabrik. Nah, tetapi yang sudah menerapkan ini barangkali baru sekitar 10% dari total PKS yang ada. Kemudian yang 90% itu masih menggunakan kolam-kolam terbuka, ya, kolam-kolam dalam, yang akibatnya dekomposisi anaerobik terjadi di sana sehingga akan menghasilkan gas metan. Gas metan itu global warming potensialnya, potensi pemanasan globalnya 21 kali lebih tinggi dari CO2. Dan ini yang banyak dibicarakan, banyak digunakan dalam carbon credit, ya, karena potensi pemanasan globalnya lebih tinggi dari CO2. Nah, kalau kita bisa melakukan capture, kita bisa tangkap itu gas metan, kemudian kita bakar, maka CO4 akan berubah menjadi CO2 dan H2O tentunya dalam proses pembakaran. Ya, global warming potensialnya 21 kali lebih rendah. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kita dengan metan capture itu bisa jualan karbon. Nah, setelah proses anaerobik baik melalui metan capture ataupun kolam terbuka, kita masih dapat air limbah yang
masih mengandung nutrisi, ada nitrogen, fosfor, magnesium, kalium, ya, yang jumlahnya cukup banyak. Dan ini adalah sumber daya yang bisa dikembalikan ke kebun melalui land aplikasi. Walaupun land aplikasi ini harus disiplin dalam artian kita harus betul-betul menghitung berapa dosisnya, bagaimana kolamnya di roraknya itu, channelnya itu dipelihara dan sebagainya, sehingga tidak menimbulkan racun. Ya. Kaitannya dengan pemanfaatannya untuk energi, ya, sekarang barangkali dari metan ini kita bisa dapatkan listrik, bisa dapatkan panas, bahkan kita bisa dapatkan bahan bakar untuk kendaraan. Berikutnya, itu yang pome, yang bahan cair, yang padat ya. Barangkali yang sekarang digunakan, yang sekarang diimplementasikan di industri sawit adalah dari tandan kosong dikembalikan ke kebun, dimulsakan. Ya. Ini banyak problem. Memindahkan tandan kosong dari pabrik ke kebun tidak mudah. Kadar air tandan kosong itu sekitar 60%. Kalau kita pindahkan, ya biaya transportnya mahal karena 60% air. Belum lagi sampai di pinggir kebun, memindahkan dari pinggir kebun ke dalam. Ini suatu upaya yang tidak murah. Dan 1 tahun sudah habis. Tahun depannya kita aplikasikan lagi. Nah, ini kan tentunya sesuatu yang mahal. Kemudian kalau cangkang dan sabut biasanya habis. Cangkang sebagian dipakai di pabrik, sebagian bisa dijual ke pihak ketiga. Berikutnya, ya, selanjutnya. Nah, kalau kita mau memanfaatkan byproduct sawit, yang tentunya byproduct sawit ini adalah biomass. Teknologi konversi untuk ke energi ini ada yang dibakar langsung, ya. Ada yang diarangkan carbonization, ada yang dikonversi ke bahan bakar padat, dapat pellet misalnya, gasifikasi, ya, menghasilkan syngas, tentunya ini bisa dipakai sebagai bahan bakar di genset dan sebagainya. Kemudian esterifikasi ini kalau yang mengandung minyak, ya, untuk biodiesel dan sebagainya, untuk mungkin ke depan akan menjadi green diesel dan sebagainya. Kemudian yang cara biokimia, kalau tadi yang thermochemical, yang cara biokimia kita bisa mendapatkan gas metan tadi, biogas, atau etanol, bioetanol. Dari mana saja itu? Ya, berikutnya. Kalau dari pome tadi sudah kandungan CO2 tinggi, tentunya ini potensi untuk menghasilkan metan yang tinggi. Nah, karena karakteristiknya seperti ini, maka yang paling implementatif, paling practicable adalah covered lagoon atau reaktor tangki berpengadu prosesnya. Kalau USB, kemudian crude SP dan sebagainya akan banyak problem. Kemudian, nah ini kelebihan kekurangannya barangkali kalau covered lagoon itu waktu tinggalnya lama, ya. Kemudian bakterinya itu tersuspensi, pengadukan dilakukan dengan pengaturan air, aliran air limbah, ya ini bisa dilakukan. Sekarang itu walaupun kolam, tapi di bawahnya banyak pipa-pipa untuk proses pengadukan. Potensi washout mikroorganisme ini relatif rendah karena laju alirnya rendah. Kemudian proses dekomposisi terjadi dalam satu reaktor yang sama, walaupun sekarang dalamnya itu bisa disekat-sekat. Berikutnya yang continuous stirred tank reactor, ini waktu tinggalnya lebih singkat, ya, sekitar 20 hari. Bahkan sekarang kalau kita ada recycling sludge itu bisa 10-15 hari. Suspended crude juga, pengadukan lebih efektif karena reaktornya lebih kecil. Potensi loss out mikroorganisme tinggi karena laju alirnya tinggi.
Nah, maka keluar dari reaktor ini ada proses pengendapan. Nanti sludge-nya kembalikan lagi ke dalam reaktor. Proses dekomposisi bisa dilakukan di dalam satu reaktor atau dua reaktor. Jadi bertahap. Ya, ada asidifikasi, ada metanasi. Berikutnya. Nah, kalau kita mau memperbanyak gas yang kita hasilkan, kita sudah barangkali biogas ini bisa sebagai sumber bahan bakar di industri sawit. Maka kita perlu meningkatkan jumlah biogas yang kita punya. Apa lagi? Punya tandan kosong. Sekarang bisa dikembangkan dengan dry fermentation. Jadi yang pernah kami cobakan itu tandan kosong disiram dengan effluent dari anaerobic digester, ya. Tapi di dalam satu ruangan yang tertutup tentunya, ya. Jadi biasanya seperti garage reaktor, ya. Jadi reaktor seperti di garasi, bahan organiknya masuk, kemudian kita tutup, kemudian kita semprot dari atas. Itu dapat biogas tambahan. Setelah selesai, ini bisa dimanfaatkan untuk kompos. Nah, biogas yang dihasilkan ini kita bisa upgrade kualitasnya sehingga komposisi metannya bisa di atas 95%. Ya. Kalau komposisi metannya di atas 95%, maka kalau kita kompres, kalau kita manfaatkan, nggak beku. Kalau CO2-nya masih 35%, ya kompres CO2-nya beku. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Bagaimana upgrading-nya? Upgrading-nya bisa pakai membran, disaring. Ternyata ukuran molekul metan dan CO2 beda. Nah, kalau disaring, yang lebih kecil itu akan lewat, yang lebih besar itu nyangkut. Nah, ini sudah dikembangkan, ya. Sekarang ada satu pabrik kelapa sawit di Kalimantan Timur sudah menerapkan ini, dapat dikenal dengan produknya Bio CNG, compressed natural gas, ya. Sebenarnya nggak pas juga, sebenarnya itu bukan beda dengan natural gas, ini metan. Bisa juga dengan water scrubbing, ya. Dilarutkan di air. Ternyata kelarutan metan dan CO2 berbeda. Kalau dilewatkan ke air kemudian ditekan pada tekanan tertentu, maka CO2-nya larut, metannya belum larut, lewat. Nah, itu bisa dilakukan. Bisa juga dengan pressure swing absorption. Jadi diabsorb di dalam media tertentu, ya. Apakah itu karbon aktif atau zeolit, ya, itu bisa dilakukan, ya, dengan ukuran pori tertentu tentunya. Nah, ini ketiga ini, teknologi ini sudah banyak diterapkan. Sebenarnya water scrubbing itu banyak diterapkan di industri minyak, di pemurnian minyak, ya, untuk pemisahan gas-gas. BPDB sawit sudah mensupport penelitian untuk 3 metode ini, ya. Tentunya teknologinya harus kita kuasai, walaupun di pasar sudah ada, tapi kita perlu tahu lah, ya, teknologi itu bagaimana pengembangannya ke depan. Berikutnya, nah ini yang di Kalimantan Timur, ya, dan Mas Satya Nusantara Group, ada yang dari DSN, barangkali di situ mohon izin, ya. Jadi mereka kapasitasnya 60 ton TBS per jam, dapat biogasnya. Ini biogasnya sebenarnya bukan reaktor lagi, ya, mereka kampung pelaut. Biogasnya 1000 meter kubik, normal meter kubik per jam. Nah, 500 normal meter kubik per jam dipakai untuk genset. Jadi prosesnya hanya dibuang sulfurnya, dibuang airnya, keringkat, masuk ke genset, dapat sekitar 1,2 megawatt. Nah, yang 500 normal meter kubik di-upgrade, ditingkatkan konsentrasi metannya sampai 95%, dapat sekitar 280 normal meter kubik
biometan atau bio-CNG. Nah ini dipakai untuk kebutuhan lain, untuk bahan bakar kendaraan, untuk bahan bakar genset di remote area. Kan rumah-rumah karyawan agak jauh dari pabrik. Nah ini tentunya yang rumahnya jauh dari pabrik, kalau pakai biogas ya mahal. Kita mentransport sesuatu yang nilai kalorinya rendah. Nah kita pakai yang nilai kalorinya tinggi dan bisa dimanfaatkan. Berikutnya. Nah ini konsepnya seperti ini ya. Jadi dari gas engine sebagian listriknya dipakai untuk pabrik sawit, sebagian lagi untuk upgrading. Kemudian dari upgrading ini bisa untuk bahan bakar truk untuk angkut TBS dari kebun ke pabrik. Kemudian sisanya dipakai untuk genset di perumahan yang berbensin. Kalau masih ada lebihnya, kita bisa jual ke pihak ketiga sebagai bahan bakar boiler di industri lain atau untuk keperluan lain di hotel, restoran dan sebagainya untuk kebutuhan panas. Nah, ini barangkali akan meningkatkan pemanfaatan energi dari hasil samping sekaligus juga menurunkan emisi gas rumah kaca. Berikutnya, ini yang sudah dilakukan di industri sawit, tapi bahan bakarnya adalah cangkang dan sabu. Ya, kalau bahan bakarnya tandan kosong, perlu ada modifikasi barangkali. Barangkali ini sistem boiler dan turbinnya sama, ya, tapi treatment di depannya yang berbeda. Berikutnya, nah ini proses yang lain. Kalau kita pakai gasifikasi, ya. Jadi biogas itu dikeringkan, dapat biogas kering. Misalnya tandan kosong sawit, kita buat pelet misalnya, ya. Kemudian kita pirolisis, nanti dapat gas. Salah satu gas ya, syngasnya ini adalah H2 dan CO yang merupakan gas yang bisa dibakar. Nah dari sini kita bisa langsung konekkan ke genset. Nah konekkan ke genset, byproductnya apa? Byproductnya arang. Nanti ada arang yang kita hasilkan, abunya sedikit, banyak arangnya, dan ini kita bisa kembalikan arangnya ke kebun dalam bentuk seperti biochar, ya, untuk carbon sequestration dan sekaligus memperbaiki kualitas tanah. Nah ini yang barangkali kita akan ke depan. Ini kami baru dapat gasifier-nya 2 minggu yang lalu dari Korea, dari Korean Institute of Energy Research. Kebetulan kami ada kerjasama. Berikutnya, nah, bagaimana dengan cangkang? Apakah kita sudah puas menjual cangkang sawit yang begitu banyak itu jual mentah? Di sini kadar airnya masih relatif tinggi, nilai kalorinya agak rendah, ya, sekitar 4 ribuan. Kalau disimpan di silo, teman-teman di Jepang itu sempat komplain sering terbakar sendiri karena terjadi proses fermentasi, ada panas, ada oksigen, terbakar. Apa yang harus kita lakukan? Berikutnya, nah ini salah satu pyrolyzer yang ada di tempat kami, yaitu counter flow multi bubble dryer atau pyrolyzer. Jadi pelet tandan kosong sawit atau cangkang sawit ini kita masukkan ke sini dalam waktu sekitar 3 menit akan berubah menjadi hitam. Apa yang terjadi? Ya, berikutnya. Nah, nilai kalorinya naik signifikan. Ini dari sekitar 4 ribuan, tergantung temperaturnya. Ya, kalau temperaturnya makin tinggi, nilai kalori akan makin tinggi. Tapi makin tinggi temperatur, lossisnya makin, lossis masanya jadi makin banyak.
Nah ini bisa di atas 6.000, ini luar biasa ya. Ini barangkali kalau ini bisa kita lakukan, maka kita bisa mentransport material ini lebih murah per kilokalorinya. Per kilokalorinya lebih murah. Ya. Bahan yang sudah ditorefaksi, ya, ini yang hitam ini, itu lebih hidrofobik, lebih tidak menyerap air. Sehingga kalau disimpan di gudang dan sebagainya tidak timbul pemanasan tadi. Ya. Berikutnya, ini kalau dipeletkan. Nah, kalau dipeletkan, barangkali yang penting adalah washing, pencucian. Karena kalau dipeletkan langsung, ada satu pabrik pelet di Sumatera Utara itu tidak bisa menjual produknya, tutup sekarang di ini. Kenapa? Karena kualitas peletnya tidak memenuhi standar, abunya terlalu tinggi. Nah, kalau abunya terlalu tinggi, maka kita harus treatment itu ya dengan licik ya, dicuci ya, sehingga ini mineralnya ke bawah. Ini yang kami lakukan ya. Ini punya potensi yang luar biasa, bisa ya sekitar 22 juta ton per tahun potensinya. Oke, berikutnya. Nah, itu juga punya problemnya adalah kalau pelet biasa ini kami rendam dalam air, dalam 5 menit sudah hancur yang di atas. Nah, yang ditorefaksi itu 30 menit belum apa-apa. Bahkan kami 1 bulan itu direndam itu nggak apa-apa. Bentuknya masih utuh, ya. Karena dia hidrofobik, tidak menyerap air. Nilai kalorinya juga naik. Nah, ini di treatment dengan torefaksi, ya. Dengan waktu 3-5 menit itu sudah berubah seperti itu. Berikutnya, nah permasalahannya adalah abu. Kandungan abu di tandan gosong sawit itu sekitar 7%. Ya, sementara pelet itu harus di bawah 2,5%. Ya. Nah ini yang dan abu yang ada, mineral yang ada ini sangat dibutuhkan oleh tanaman. Kalau dicuci, maka ini akan larut, ya, terbawa ke fase cair. Kalau kita gabungkan dengan pomade, dikembalikan lagi ke lahan, ini akan lebih baik untuk menjaga mineral-mineral yang diperlukan oleh tanaman. Jadi kalaupun dimanfaatkan untuk energi, ya ini harus dicuci dulu ya untuk memenuhi standar pelet ya. Dan kalau bisa dimanfaatkan setempat. Kita sedang mencoba mengembangkan energi terbarukan, memanfaatkan biomass untuk menggantikan fosil ya. Tentunya ini barangkali perlu kita manfaatkan dalam negeri dulu ya. Kalau bisa dikembalikan lagi. Nah, kalau kita ekspor barangkali sulit untuk mengembalikan mineral-mineral itu. Berikutnya, nah ini yang batang sawit. Batang sawit ternyata di dalamnya itu kaya akan pati. Satu batang itu sekitar 60 kg pati. Pati itu starch ya. Nah ini bisa menghasilkan bioetanol yang setara dengan sekitar 100 liter bioetanol per batang. Kalau dimanfaatkan untuk bioetanol, tentunya ini bisa dimanfaatkan untuk material maju ataupun untuk yang lain. Nah, ampas ya itu sekitar 293 kg per batang. Ini bisa untuk energi juga, bisa untuk material maju ataupun dikembalikan lagi ke kebun ya. Tentunya dengan apakah diperkaya dengan trichoderma ya untuk menghambat pertumbuhan ganoderma sehingga
lubang tanam itu ada ini. Ada juga yang cara basah, dapat sirup. Dapat sirup ini juga sangat bisa untuk menghasilkan etanol, atau kalau kita pekatkan ya, dari 250 liter per batang ini dapat sekitar 45 liter nira pekat yang Brixnya 70 derajat Brix. Nah, kalau itu bisa kita manfaatkan, bisa untuk memenuhi kebutuhan gula ya, atau untuk ya kebutuhan industri yang lain. Ampas ya ini bisa kita kembalikan lagi ke kebun atau untuk kebutuhan energi dan sebagainya ya. Jadi kalau kita gandengkan dengan gasifier tadi, ampas ini bisa kita manfaatkan sebagai bahan bakar untuk kebutuhan ekstraksi dari niranya. Ya. Berikutnya, barangkali sebagai penutup, ini pemanfaatan byproduct atau biomasa sawit merupakan sesuatu yang perlu kita kembangkan ya, untuk energi ya, ini perlu kita kembangkan dengan mempertimbangkan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit. Jadi jangan sampai kita mengekspor biomass untuk energi, tapi tanpa disadari kita mengekspor mineral ke negara lain yang menyebabkan tanah perkebunan kita jadi hadus. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kedua, barangkali energi terbarukan dari pungli dan pati atau nira batang sawit ini mempunyai potensi yang cukup besar dan relatif tidak mengganggu keberlanjutan perkebunan kelapa sawit, karena pati dan nira sawit ini kan gula itu komponennya C, H, dan O ya, itu bisa diambil dari fotosintesis. Demikian juga dengan biogas dari bumi. Pemanfaatan byproduct padat ini task force tangkang ampas batang sawit tua sebaiknya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi setempat dan abunya dikembalikan ke sawit, yaitu barangkali dalam rangka untuk menjaga sustainability perkebunan kelapa sawit kita. Kalau nanti dikembangkan PMTU, tentunya ini akan berubah lagi ya, tentunya lebih ke bagaimana pemanfaatan limbah padatnya ya. Ini tentunya akan sangat-sangat menarik kalau apa yang disampaikan oleh Pak Sahar bisa segera diimplementasikan. Baik, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Pak Prof. Udin. Kami cut request materi beliau karena 12:30 beliau harus segera ke bandara, ya Pak ya? Jam 1 ya. Disenyumi sama Pak Kamal dan Pak Posma, jadi ditambah waktunya setengah jam 1 ya. Tapi poin pentingnya yang paling kita suka adalah bahwa ternyata pemanfaatan by proses dari PMK ini cukup banyak ya. Tetap memiliki kelemahan kelebihan, di mana ini tantangan mungkin ke Pak Posma, Pak Edward Silalahi, praktisi-praktisi pabrik ya, Pak Bonan Saragi dan teman-teman. Bagaimana kita dapat energi baru, ya nilai jual yang lebih baru tanpa mengorbankan kesuburan tanah untuk keberlanjutan perkebunan kelapa sawit kita ke depannya. Kami sudah melihat waktunya kita untuk sesi tanya jawab. Pada kesempatan ini kami ingatkan tadi 3 narasumber, yaitu Dr. Jenny Elizabeth, mutu dan mampan minyak kelapa sawit, dan Pak Sachi Naga, para petani mempelopori penurunan emisi karbon dengan fokus PMTU pabrik kelapa sawit tanpa uap, dan terakhir Pak Udin Hasanuddin, perkembangan terkini pemanfaatan byproduct kelapa sawit. Untuk sesi pertama kami berikan 3 penanya, dan kepada para penanya kami telah menyediakan semacam penghargaan, yaitu pemberian buku agenda dan majalah yang akan langsung diserahkan oleh pada narasumber. Dan jangan lupa nanti di saat break makan siang kita akan mendapat beberapa door prize yang luar biasa, televisi dan barang-barang elektronik
Mohon on time nanti untuk pembagiannya. Baik, kami beri kesempatan kepada floor umum. Silakan 3 pertanyaan pertama. Silakan. Ya, silakan berdiri Pak. 3 pertanyaan pertama. Terima kasih. Nama saya Eka Mulyawan dari Kencana Group. Pertanyaan saya ke Bu Jenny. Bu Jenny tadi menjelaskan tentang kualitas CPO ya, baik untuk konsumsi maupun untuk energi. Pertanyaan saya, Bu Jenny, sekarang lagi hangat-hangatnya orang mencari high acid CPO. Dan itu katanya untuk bioreserve. Dan itu kami sebagai orang pabrik sawit ya, saya terus terang kalau orang nanya, Pak ada jual ini enggak? Saya bilang itu aib. Bahkan pernah gubernur menugaskan dinas LH-nya mensurvei setiap pabrik. Ada berapa barang itu, mereka akan bikin BUMD untuk membuat biodiesel dengan bahannya aib dari tempat orang lain. Nah, kondisi seperti apa kondisi ini di lapangan? Mungkin Bu Jenny pernah mengadakan penelitian ya. Terima kasih, itu aja. Terima kasih Pak Tubang. Baik, penanya kedua, kebetulan Pak Eka ini teman akrab dulu. Nanya kedua Pak, silakan. Kami Pak Muhammad. Ketiga Pak ya, dari Ibu saya. Bersih Pak. Boleh. Kedua Bapak ini. Saya. Oh ya. Oke, terima kasih. Nama saya Indra Syahril dari Sampurna Agro. Saya mungkin mau nanya ke Ibu Jenny Elizabeth. Begini Bu pertanyaannya. Kalau yang perihal mutu ya Bu ya. Kalau memang sekarang kan pabrikan konvensional ya, memang sudah berdiri banyak. Jadi mau nggak mau itulah yang kita hasilkan. Maksud saya tadi lu bicara mengenai reaksi oksidasi pada minyak ya, dan kita tahu soalnya kita pernah dikomplain masalah bilangan totok Bu, buyer bilang gitu. Jadi yang mau saya tanyakan, apakah ada enzim yang mungkin bersifat ramah lingkungan ataupun katalis yang bisa mereduce itu sehingga kita menghasilkan produk dengan pengolahan yang konvensional cuman tetap memenuhi standar. Sebab kan sebelumnya kita dengar juga ada orang yang bilang FFA tinggi nggak apa-apa, nanti ada dikasih suatu bahan dimasukkan sehingga FFA-nya turun, kan gitu kan. Nah, maksud saya gitu, ada nggak yang kita bisa lakukan untuk yang sudah berjalan saat ini? Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Nama saya Benson Aryawan dari TPL Pak ya, Dinas Baru Lampung. Pertanyaan saya untuk Bapak Posma Sinurat. Tidak saya Pak Posma Pak, saya Sinaga atau Pak Sinaga ya. Ini pikirannya ada ke Pak Posma aja, sabar Pak, nanti Pak Posma hadir Pak ya, jam 2. Tertarik dengan pabrik minyak sawit tambak uang Pak. Nah, ini yang sangat dominan yang terjadi sekarang di masyarakat, bahwa sekarang sudah menyebar itu pabrik brondolan. Mungkin hal inilah yang diangkat ke dunia sekarang, industri sawit, bahwa untuk menerapkan industri awal di kelompok-kelompok petani. Tetapi hal yang sangat signifikan Pak yang kita ketahui, bahwa kita ketahui adalah Flexuban itu berkisaran sekitar 65 sampai 70% Pak, terhadap BANS itu sendiri. Dan jadi permasalahan, mungkin ini akan sinergi dengan yang disampaikan oleh Profesor Udin, adanya
pelet yang dari jangan kosong. Tetapi pelet yang diterapkan di Lampung ini, setahu saya ada di Medan, itu di tebing tinggi, itu adalah pelet yang setelah direbus, jangan-jangan yang setelah direbus, empty buns. Nah, hal ini mungkin tidak ada hubungan sinergi antara PM pabrik tambak uap dan pembuatan pelet, sehingga akan menimbulkan suatu episode produksi yang selanjutnya saling berhubungan, sehingga hal ini memang sangat banyak sekali Pak di Sumatera Selatan, Lampung, Jambi itu sudah banyak sekali pabrik-pabrik ini yang 10 sampai 20 ton untuk yang pabrik tambak uap itu Pak. Yang saya pertanyakan adalah satu, apakah biaya produksi yang dibilang oleh Bapak tadi adalah Rp140 per kilogram TBS atau Rp140 per kilogram brondolan, karena brondolan adalah 65 sampai 70% to freeze. Nah, itu yang saya pertanyakan Pak. Kemudian efisiensi untuk penjualan Pak, karena sekarang produksi TBS itu berkisaran 24 sampai 26 ton per hektar per tahun. Saya sudah hitung secara kasar Pak, kalau kita pemakaian untuk dengan harga CPO adalah 11.000, keuntungan ataupun harga kotor itu adalah 4.800.000 untuk pabrik yang pakai steam. Sedangkan untuk yang tidak pakai steam adalah 5.720.000. Tetapi ini mungkin akan berpengaruh terhadap fixed cost dan variable cost yang seperti yang Bapak bilang. Karena untuk pabrik yang pakai steam itu berkisaran Rp180 per kilogram TBS Pak. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih, dan hal ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, bahwa mereka mempunyai 10 hektar, 20 hektar bisa pakai pabrik ini. Terima kasih Pak. Terima kasih ya, kita tutup untuk sesi pertanyaan. Sesi pertama untuk penanya, sabar Bapak dari Triputra, di sesi kedua Pak setelah dijawab. Ya, baik, silakan waktu dan tempat dari Pak Eka Mulyawan Kencana Agri Bu, tentang air yang dicari-cari, itu judulnya Bu, pertanyaannya. Silakan Bu. Iya, untuk Pak Eka, proses konversi minyak ke biodiesel itu memang nggak hanya proses transestrifikasi Pak. Jadi kalau dari high acid palm oil itu memang yang digunakan itu adalah proses esterifikasi. Jadi katalisnya beda, prosesnya beda. Nah, yang saya ketahui sih memang untuk yang biodiesel dengan bahan baku high acid oil ada, tapi memang kapasitasnya nggak gede karena bahan bakunya memang nggak banyak. Ya, jadi yang existing sekarang menggunakan RBD palm oil dengan kapasitas yang besar, dengan metode ataupun cara proses yang beda, katalis juga beda, gitu Pak. Jadi mudah-mudahan menjawab untuk Pak Eka. Cukup, sahabatku. Baik. Untuk Pak Indra, memang kerusakan minyak sawit CPO itu kan kita bagi dua ya Pak, yang sebenarnya kalau minyak itu rusaknya karena tiga, satu karena suhu tinggi, tapi kalau untuk CPO karena memang penggunaan suhu tinggi tidak diterapkan pada CPO, jadi dua aja, hidrolisis sama oksidasi. Nah, hidrolisis pasti kulpritnya atau penyebabnya itu pasti air gitu ya Pak ya. Kalau oksidasi itu kan oksigen. Nah, yang sering kita lupa itu adalah tentang oksigen terlarut yang ada di dalam CPO. Ya, jadi itu yang menjadikan minyak CPO itu naik bilangan peroksidanya, anhydride value-nya naik, akhirnya pokoknya jadi naik gitu. Nah, kenapa ini oksigen terlarutnya tinggi? Nah, itu tadi proses transfer karena kita lupa Pak. Ya, jadi biasanya kalau transfer dari tangki ke tangki atau dari ini, ya kan langsung dari atas langsung di pure gitu ya Pak ya. Nah, itu otomatis akan terjerap oksigen dari udara masuk ke minyak. Jadi terkadang ini menjadi satu PR juga buat kita, bagaimana kita melakukan transfer tanpa
minyaknya itu terlalu banyak bersentuhan dengan udara yang mengandung oksigen. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak Indra. Ada konfirmasi kita kasih 1 menit dari Pak Indra, cukup? Ada mau dikonfirmasi dari Pak Indra atas penjelasan Bu Jenny? Cukup? Oke. Ini yang ketiga Pak ya, mungkin panjang sekali pertanyaannya, saya pun tadi menjelaskan sampai pakai tulisan bagaimana. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Yang dari Tunas Baru Lampung tadi ya. Namanya siapa tadi? Robinson. Robinson. Mengenai tanah kosong, yang dibicarakan itu tanah kosong dipakai yang sudah dimasak, melalui sterilisasi. Jadi begini, konsepnya adalah yang saya pikirkan. Pertama, itu ada namanya alat detacher. Detacher itu kita desain untuk di lokasi kebun-kebun, sehingga nanti yang dibawa ke pabrik itu adalah brondolannya. Tapi di kebun itu detacher itu tidak begitu saja langsung dibrondol dari pohon, dari tanah buah sawit. Itu ada proses ripening, ya, untuk mencapai tingkat kematangannya, mencapai kalau beli 2 dan 3 gitu, baru kita olah. Dan juga ada satu hal handicap yang kita antisipasi, buah sawit TBS itu bisa ada yang 50 kilo, ada 40 kilo. Jadi kalau itu besar, kita harus pecah dulu, karena alat detacher ini cukup untuk kira-kira tanggal sawit yang 15 kilogram ke bawah. Kalau di atas itu ada lagi alat. Nah, dalam hal jangan lupa bahwa ada pabrik, kalau saya nggak salah Asenagri barangkali, mereka sudah mengolah recovered oil dari tandan kosong, karena di situ ada sekitar berapa persen minyak pakai press. Mereka pakai press, dan dalam konteks ini tidak. Ya. Kemudian yang kedua perihal harga tadi. Ya. Harga 149 itu terhadap TBS. Dan itu bisa dilihat kenapa yieldnya naik. Karena tandan kosong tidak akan membawa minyak. Minyak itu kalau sudah direbus baru ada terbawa ke minyak selama proses sterilisasi. Yang kedua, minyak yang loss itu waktu disterilisasi itu ada kondensat, jangan lupa itu bikin banyak losses minyak. Dan di dalam case-nya PMTU itu tidak pakai uang, sehingga si minyak itu tetap di-maintain di dalam buah itu sendiri, makanya yieldnya tinggi. Jadi kalau menjawab itu adalah return, kalau saya menghitung ya, kalau pakai kita anggaplah 2.300 misalnya harga TBS per kilogram, ini tentunya akan lebih mahal. Dan saya berpikir gain yang didapat dari yield naik itu kita berikan ke petani. Jadi kalau perusahaan besar harga 2.600, saya bilang oke, we can buy yours 2.700. Tinggal nanti mereka pilih kemana, baik ke yang 2.600, ke atau 2.700. Let them make a choice. Ya. Artinya apa? Saya berkeinginan itu adalah si petani semua buah itu mempunyai value, tidak hanya terbatas kepada harga sawit. Dan kita punya konsep adalah harga yang dibeli oleh pabrik kita ini nanti, dan ini sudah sedang jalan sekarang di Jambi, di desa Jeluti. Saya kira bisa selesai dalam Agustus, belum 17 Agustus barangkali bisa selesai. Nah, saya hitung returnnya itu hanya 4 tahun. Jadi investmentnya nggak setinggi investment PKS. Karena boiler Rio aja udah berapa?
kita nggak pakai itu. Kalaupun nanti electricity nggak ada, kita pakai oil thermal unit juga bisa sebagai media pemanas. Yang kedua adalah kita tidak rekomend minyak yang kita olah ini jadi minyak goreng. Enggak. Kita sebutkan itu minyak makan. Jadi edible oil right away. Maka saya bilang EDORA. Ya. Edible oil right away. Artinya langsung dimakan lah. Jadi nggak perlu dimacam-macamin. Lantas satu lagi yang saya pikirkan itu pengolahan kernel itu saya estimasi kalau sudah ada 8 unit baru ada satu pengolahan kernel, sehingga dari PMTU kernel dengan itu kirim begitu aja dengan mesokar dibawa ke sana diolah. Jadi separate company pengolahan itu. Dan yang paling baik itu adalah di PMTU itulah emisi karbon tertinggi yang terjadi. Jadi kita bisa misalnya kalau kita kapasitas 10 ton TBS, kita selalu refer ke TBS ya, tidak ke berondolan karena berondolan bervariasi juga. Jadi nanti bisa dilihat lah saya kira we can say to the world bahwa we are doing better and better and better. Malah saya sampaikan di dalam itu kita harus pakai coba industri 4.0. Jadi 1 mil yang 10 ton saya desain itu untuk 4.500 hektar lahan, tidak 10-20. Karena 10 ton, 20 ton itu terlalu kosnya terlalu besar. Itulah yang akan kita kembangkan. Nah, kalau 8 unit itu menjadi satu itu, bahwa nanti akan ada kilang bensin. Nah, kilang bensin itu berkapasitas kira-kira 300 barrel per hari. Dengan 300 barrel per hari, maka penduduk sekitar itu nggak perlu lagi beli dari Pertamina. Di situ udah bisa cukup dia untuk satu kabupaten. Jadi konsepnya. Nah, kemudian kita bikin foods. Tidak minyak goreng, karena saya analisa saya waktu saya dulu tahun 80-an 83 itu udah menghasilkan minyak goreng merah dengan molecular distillation, tapi saya pakai basis CPO, sedangkan di CPO udah turun itunya jumlah karotin sama tocopherolnya. Maka waktu saya melakukan molecular distillation waktu itu ya cuma sedikit, cost a lot of money lah. Makanya waktu vitamin A ditambahkan beta dan kita bikin sendiri dengan pola dari CPO ke molecular distillation. Nah, foods itu apa aja? Kita lihat itu langsung misalnya sup, ya Anda makan sup, udah tuangkan aja kayak kecap gitu. Dan itu akan mengarah ke stunting sama avitaminosis. Itu yang kita targetkan. Makanya kita nanti di Hanover akan sign agreement dengan India, karena di India sangat banyak sekali orang terkena stunting dan mereka melihat ini this is the way the solution to them. Jadi ini berbeda dengan apa yang dibikin oleh Pak Teten dengan koperasi. Mereka basisnya CPO tetap, CPO diproses. Kalau ini enggak, kita enggak CPO. Basisnya adalah TPMO dengan emisi karbon yang rendah dan jumlah nutrisinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan CPO, kira-kira gitu. Tapi nanti kalau rakyat sudah ini, perusahaan besar mau, saya juga mau bantu lah. Kita bisa jalankan supaya Indonesia itu di dunia itu betul-betul feeding the world with cleaner air, high nutrition value. Kita perlu sampaikan ke Malaysia sekarang sudah mendengar, jadi mereka sedang sibuk, tapi biasalah Malaysia merasa di atas. Terima kasih Pak Sahat. Baik, ini dari Pak Prof. Ada tambahan untuk menjelaskan pertanyaan Pak Eka. Silakan Pak Prof. Terima kasih. Sedikit tambahan barangkali dari perspektif yang berbeda. High acid CPO atau mungkin dikenal minyak kotor Pak ya, itu kalau dibuat biodiesel maka clean emisi
karbonnya jauh lebih rendah dari biodiesel yang diproduksi dari CPU. Kenapa? Karena pada saat membuat atau memproduksi CPU, klaim emisinya sudah dibebankan di CPU. Nah, sehingga karena ini limbah tidak dihitung. Ya biasanya perhitungan emisi karbon dari PKS itu dibebankan ke CPU dan PKS. Nah, yang minyak kotor yang makanya jangan kaget kalau ada orang yang mencari minyak kotor diekspor ke Jerman. Jerman bikin diesel di sana, klaimnya rendah emisi. Sebenarnya itu dari perspektif yang lain. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk 3 pertanyaan pertama. Kita lanjutkan sesi kedua. Tadi dari Pak Tri Putra, ya. Siapa lagi yang kedua, ketiga? Ini ada dari Bu Lili, dosen, dan yang ketiga dari muridnya, ya. Adik-adik saya dari Ciwidey, ya. Satu suara kalian, ya. Satu meja kalian ada 8-8-nya 7 tangan, kami pulang saja nanti. Silakan Pak Tri Putra. Baik, selamat pagi. Saya Benny Lingga dari Triputra Agro Persada. Pertanyaan saya bukan pertanyaan sih, wejangan dari Profesor Udin. Nah, kalau saya pelajari di 2022, potensi untuk kita, khususnya untuk Indonesia, 2030 nanti Jepang itu akan berubah dari fuel untuk energi mereka itu dari fosil menjadi biomas. Itu targetnya 80% dari kondisi saat ini. Jadi kalau tadi Profesor menginformasikan tentang pellet yang dari cangkang. Nah, ini sebenarnya potensi yang cukup besar untuk Indonesia khususnya, karena produksi cangkang kita sangat besar. Dan kemarin kita cek bahwasanya Jepang itu hampir 60% mengekspor chip wood dan pellet wood dari Kanada. Dan kebetulan juga beberapa minggu lalu kita joint meeting dengan perusahaan Jepang khususnya untuk biomas energi. Yang tadi saya sangat tertarik karena dari data yang saya baca, untuk kilokalorinya cangkang itu masih lebih rendah 10% dibandingkan chip dari wood dan pellet dari wood. Nah, sementara yang tadi perubahan dari cangkang menjadi black itu bisa naik dari 4.000 naik ke 6.600. Nah, ini menurut saya potensi yang cukup besar sekali, karena dari tahun 2018 yang sebelumnya cangkang kita itu hampir 80% kita bakar menjadi bahan bakar boiler, di 2022 tinggal 20% saja yang kita bakar. Jadi menurut saya perlu pencerahan, kira-kira di Indonesia yang sudah menjalankan proyek ini siapa, agar kami bisa benchmark gitu Pak. Terima kasih. Pertanyaan kedua kepada Ibu dosen kita dari IPB, Bu Lili, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat siang. Saya ingin menanyakan kepada Pak Sahat dan Prof. Udin. Ke Pak Sahat tuh gini Pak, tadi Bapak menyebut tentang karbon ya Pak ya. Itu saya dapat info, katanya jangan-jangan ini karbon ini menjadi komoditas lain loh Pak, yang bisa itu yang namanya komoditas kan bisa dijual dan dibeli istilahnya gitu. Apakah betul untuk sawit? Kemudian yang ke Prof. Udin, kaitannya dengan by-product sawit yang pome ya Pak ya, itu sebetulnya kan sudah beberapa tahun yang lalu itu muncul. Hanya tadi kalau saya tidak salah Bapak mengatakan pome ini sebetulnya untuk penerapannya di lapangan agak sulit gitu ya Pak ya. Padahal kami tuh karena itu kan termasuk pupuk organik ya Pak ya, yang mungkin bagus jika dikembangkan gitu. Nah, tadinya semula kami ingin mengkaji itu Pak, tapi teman-teman di lapangan
nggak usah lah Bu, itu nggak apa ya, nggak secara diproduksi di kebun itu tidak belum layak katanya gitu. Apakah itu betul pengalaman dari Prof Udin? Demikian, terima kasih atas kesempatannya. Oke, penanya ketiga silakan dari ADDCW. Pilih dong salah satu. Akur ya. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Naufal dari Politeknik Kelapa Sawit Citra Budaya Edukasi. Sekarang ini dunia sedang dilanda dengan krisis energi. Dan energi yang perkebunan ini dijadikan sebagai energi harapan seperti itu kan. Dan juga ada lain di sisi lain itu energi dari pertambangan, yaitu dari uranium itu. Energi itu bisa digunakan untuk listrik dan lain sebagainya. Adapun di bidang lain untuk sebagai bidang persenjataan, pertahanan negara. Jadi pertanyaan pertama untuk Bapak Sahat, bagaimana kekuatan dan kelemahan di internal dan kesempatan opportunities dan ancaman dari luar terhadap bidang perkelapa sawitan untuk energi, baik energi untuk dunia seperti listrik ataupun energi untuk di bidang persenjataan atau pertahanan negara. Pertanyaan kedua, untuk hal seperti itu pastikan ada namanya kandungan inti yang dicari, baik itu kandungan inti dari perkebunan kelapa sawit untuk sebagai energi, misalnya seperti keseluruhan ada di dalam suatu limbah atau per segmen dari limbah itu yang di inti atau namanya kandungan inti atau penting yang diincar oleh dunia untuk energi tentang listrik atau sebagainya dan untuk energi bidang pertahanan seperti itu. Pertanyaan ketiga, untuk secara analisis persaingan energi dari sumber bebatuan atau uranium dengan energi dari perkebunan itu bagaimana Pak? Terima kasih. Baik, cukup ya. Langsung penanya pertama sebenarnya penanggap Pak ya dari Pak Putra. Silakan Pak Prof. Terima kasih Pak Edi ya. Edi. Jadi Jepang memang sejak kebab 2011 ya, itu yang menyebabkan reaktor nuklir mereka di Fukushima rusak, itu mulai beralih dari nuklir ke renewable. Tidak hanya biomass, tapi solar panel dan sebagainya itu dikembangkan. Jadi di Fukushima itu sampai dibuat research center untuk advanced renewable energy. Kebetulan saya pada 2014 sempat ke sana. Betul, biomass kita itu banyak dicari, ya terutama cangkang sawit oleh Jepang, karena untuk memenuhi kebutuhan energinya. Jadi, tetapi barangkali kita perlu upgrade sehingga kalau kita ekspor kan ekspor cangkang sawit kan sebenarnya kalau untuk energi ya ekspor kalorinya kan. Nah, jadi kalori biaya ekspor per kilokalorinya harus semurah mungkin. Nah, ini yang kami lakukan, torrefaksi pump kernel cell ini barangkali kami masih dalam tahap sampai pilot plant. Kami ada unit yang 20 kilo per jam, ya 20 kilo per jam dalam 3-5 menit cangkang sawitnya sudah jadi hitam seperti itu, dan nilai kalorinya naik. Kami kerjasama dengan Korea Institute of Energy Research. Jadi ini ada unitnya. Nah, siapa yang sudah melakukan
barangkali kalau di Indonesia saya belum dengar ada yang melakukan itu ya. Tapi secara teknologi sederhana sekali, gas panas dialirkan dari bawah, kemudian biogas dialirkan dari atas melewati bubble-bubble itu, sehingga kontak antara gas panas dengan biogas ini lebih efektif, pelepasan uap air juga lebih efektif, sehingga sampai di bawah itu nilai kalornya naik signifikan. Jadi kami ada unitnya, dan tapi dari situ barangkali tidak terlalu sulit di scale up. Ya, ada beberapa yang sudah datang ya untuk melihat dan melihat kemungkinan dikembang. Termasuk ini bisa dipakai untuk mengupgrade batu bara muda. Itu yang pertama. Yang kedua dari Bu Lilis ya, tadi tentang POME ya. Jadi POME untuk energi melalui methane capture itu sebenarnya sangat perspektif. Nah, tetapi masalahnya kan industri sawit ini kan sudah surplus energi, dari sabut dan cangkang saja sudah surplus. Ngapain susah-susah dari POME? Nah, triggernya sebenarnya adalah adanya sertifikasi SPO, ISCC, mungkin ISPO ya, tentang emisi gas rumah kaca. Kalau mau menurunkan emisi gas rumah kaca secara signifikan, mau nggak mau harus methane capture, harus ditutup kolamnya, energinya kita bisa manfaatkan. Nah, tinggal pemanfaatannya untuk apa? Ya. Apakah mensubstitusi cangkang dan sabut? Jadi boilernya diganti pakai gas, bisa saja, atau dikonversi ke listrik untuk perumahan karyawan dan sebagainya, atau bio-CNG tadi. Nah, air limbahnya yang sudah diolah tadi ini dimanfaatkan di kebun kelapa sawit, dan ini sangat meningkatkan kualitas tanah dan sangat meningkatkan produktivitas kebun. Jadi kalau dibilang tidak manfaat, enggak juga ya, justru yang sudah menerapkan land aplikasi ini sudah bisa membuktikan bahwa itu bermanfaat kalau dilaksanakan dengan baik. Kalau yang ketiga barangkali lebih banyak, saya nggak tahu yang clear ya, yang energi dari ambang ya. Tapi kalau dari renewable energy ya, intinya adalah kita bisa memperbaharui energi itu keunggulannya itu. Jadi kita bisa menghasilkan energi saat ini dan mendatang. Jadi keunggulan dari sawit ini adalah kita bisa menghasilkan energi secara berkesinambungan. Itu kelebihannya, dan emisinya rendah. Karena apa? Karena biogas yang dihasilkan itu dihasilkan melalui proses fotosintesis. Kalau kita bakar biogas, ada CO2 yang dilepaskan. CO2-nya adalah bisa diklaim sebagai CO2 yang dulu difiksasi dari udara untuk proses fotosintesis. Barangkali langsung menjawab pertanyaan dari adik Poltek tadi ya mengenai energi. Tapi mungkin ada penambahan dari Pak Satsinaga terkait pertanyaan dari Poltek. Silakan. Terima kasih. Saya kira kenapa energi dari POME tidak populer itu karena regulasi. Itu dianggap oleh PLN excess power, maka harganya harus rendah. Nah, itu yang bikin itu, dan kita tidak pernah appreciate bahwa dengan adanya POME dan dikonversi menjadi power, itu harganya harusnya lebih mahal apabila power itu berasal dari batu bara, tapi di kita enggak gitu. Jadi itulah makanya saya kira banyak terutama waktu saya lihat di SNAD yang ada di Riau, mereka
mereka moles akan stop dia punya methane capture. Ya, itu satu masalah di Republik ini. Pengennya murah dan tidak pernah appreciate bahwa itu adalah emisi karbon yang rendah. Harusnya menurut saya kalau fosil dipajak tinggi supaya orang beralih ke biomass dengan emisi karbon yang rendah. Tapi kita enggak, malah FAME itu disubsidi lagi, kan kebalik. Oke. Terus kedua yang dari dari Bu Lili, karbon dijual. Ya betul, carbon emission itu kita bisa lihat di Kyoto Protocol bahwa carbon emission sebetulnya sekarang harga CO2 equivalent per ton sekarang itu kira-kira $18. Ya, maka itu plan yang kita bukan PMTU dengan reduction 80% emisi karbon itu sangat baik menjadi revenue. Makanya harga TBS itu nanti akan bisa kira-kira kalau perusahaan yang pakai yang pakai wet process harga 2.300. I think kalau teknologi ini jalan itu bisa 200 perak di atas harga CPO dispute itu. Nah kalau itu terjadi kita harapkan bahwa para petani kita bisa punya Land Rover lah atau apa gitu kan, nggak lagi cuma naik sepeda motor gitu. Jadi karbon itu dijual dan itu melalui UNFCCC, ada United Nations dan related kepada CDM. CDM itu apa namanya? Clean Development apa? Itu ada, tapi ada prosesnya itu validasi lah macam-macam. Jadi tidak simple. Ya, jadi itu dijual. Kemudian satu hal yang saya kira adik-adik terutama mahasiswa, kenapa Eropa itu berusaha mendapatkan energi dari selulus? Mereka tidak ada research yang berasal dari sawit. Karena apa ya, tumbuhnya di sana itu kok. Di Eropa itu pohon itu jarang yang berbuah. Pohon ya pohon aja. Kalau di Indonesia coba, makanya syukurilah bahwa Anda ini ada di daerah tropis. Pohon kita itu banyak berbuah dan buahnya itu banyak yang triglyceride. Jadi akan ada nanti satu ketika pertentangan apakah CPU untuk foods atau untuk energi. Nah, mari kita mulai berpikir ada pohon-pohon lain yang perlu ditanam yang menghasilkan triglyceride seperti nyamplung. Ya, itu triglyceride content itu sangat tinggi. Jadi kita nggak perlu khawatir. Yang paling baik adalah mulai sekarang pemerintah kita berpikir, oh ya, sawit ini untuk food sangat bagus karena nutrisi value-nya tinggi. Kalau pohon-pohon lain sebagai sumber triglyceride bisa juga dilakukan dan itu ditanam sebagai sumber untuk energi. Jadi sebetulnya kita itu sangat kaya akan energi, nggak menjadi masalah. Ya, nah, yang saya pikirkan itu kita tuh jangan selalu berpikir preventif. Itu konsep yang nggak benar saya kira dalam berpikir. Jangan kita berpikir curing. Ya. Itu konsep berpikir yang kurang baik saya pikir. Sekarang coba, apa yang dilakukan sekarang? Kita pakai proses wet process, chloride-nya tinggi. Untuk di refinery untuk mencapai 3 mcpd rendah, dia wash treatment dilakukan untuk menghilangkan chloride. Kenapa nggak usah lakukan chloride? Sumbernya dari mana? Ya itu dari steam. Ini kan double costing. Jadi saya berpikir lebih curing. Jangan mengolah dengan pakai sumber chloride yang tinggi, yaitu PMTU. Itulah yang saya pikir kenapa saya selalu berpikir dia ada around. Karena waktu saya dulu mahasiswa, begitu saya selesai tamat,
kerja di perusahaan asing, my tutor tanya harusnya probation period ke 1 tahun, tapi saya 4 bulan udah langsung diangkat jadi permanen staff. Dia bilang bring your vocabulary. Oke, what for? Ya bawa aja. Cari kata no, cari kata impossible, coret. Kenapa saya bilang? Itu orang tolol kalau selalu menggunakan tidak dan tidak mungkin. Segala sesuatu mungkin, dan itu memang betul. Jadi janganlah berpikir karena comfort zone sudah kita alami, tenang, tidak berpikir, tidak mencari apa terobosan-terobosan baru. Tadi Pak Udin memberikan gambaran begitu banyak terobosan. Saya kira kita bisa lah. Bangsa ini kita juga cukup pintar kok, nggak bodoh-bodoh amat gitu. Jadi kepada adik-adik yang muda-muda, think different. Jangan berpikir follow apa yang sudah ada. There is another way to reach target. Gitu. Saya kira itu aja yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau Eropa hanya berpikir selulus, ya karena di sana itu ada pohon. Dia tidak berpikir dari minyak yang ada dari buah. Nah di tropical banyak buah. Nah, mari kita pakai itu. Dan jumlah triglyceridnya jauh lebih besar dibandingkan dengan di sawit. Saya kira itu saja. Mungkin nanti Pak Gamal next. Oke, itu yang kita coba. What are the alternative? Apabila fight CPO untuk energi dan CPO untuk food. Mari kita. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Luar biasa penjelasan dari Pak Sinaga, Bu ini dan Pak Prof. Udin. Kita sudah molor setengah jam dari waktu standar. Pak Udin tadi bolak-balik cubit saya harus ke bandara setengah jam yang lalu. Ya, ini kita sudahin acara sesi pertama dan saya kembalikan ke panitia untuk pemberian daripada award terhadap Bapak Ibu narasumber kita. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk narasumber dan moderator. Mohon kepada 3 orang narasumber tetap di panggung. Bapak Posma Sinorat, Ketua Bidang Pabrik Kelapa Sawit P3 PID, berkenan menyerahkan plakat kepada 3 orang narasumber. Mungkin maju Pak di depan supaya fotonya bagus. Ibu cantik bisa di tengah, Ibu cantik. Bapak Sinaga. Foto berjejer di depan. Ya. Terima kasih, dipersilakan kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian kita sudah menyelesaikan sesi yang pertama. Ini tiba waktunya kita untuk istirahat.